Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ahmad Riyad Firdaus, pada perkuliahan pengantar teknik robotika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang perkembangan teknologi robotika. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang membuat robot itu bisa berpikir? Kemudian, kenapa mereka bisa bergerak? Apa yang membuat mereka bisa mendapatkan informasi dari lingkungannya? Dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas atau membahas apa saja sih perangkat utama untuk membuat sebuah robot. Mari kita lihat. Perangkat pertama yang penting adalah mekanik robot. Sebuah perangkat tidak akan disebut robot tanpa ada struktur mekanik yang dapat memfungsikan perangkat tersebut menjadi sebuah robot. Struktur mekanik memberikan peranan penting dalam sistem robot karena dengan struktur mekanik yang dirancang dengan tepat, maka robot dapat melakukan pergerakan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh si perancang robot. Perangkat berikutnya adalah unit pengendali atau controller unit. Unit pengendali atau controller unit ibarat otaknya pada sebuah robot. Perangkat tersebut digunakan untuk mengimplementasikan algoritma kendali atau menjalankan program yang dirancang pada aplikasi real-time. Selain dari itu, unit pengendali juga digunakan untuk menerima dan mengelola satu atau lebih informasi yang terdapat di lingkungannya atau input dari sensor, kemudian menyesuaikan keluarannya sehingga perangkat yang terhubung berfungsi secara terkendali. Berbagai perangkat kendali yang sering digunakan untuk aplikasi robot, misalnya untuk kategori mikrokomputer, yaitu ada desktop PC atau laptop, biskuit PC atau keluaran dari Intel NUC, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Berikutnya untuk kategori microcontroller, yaitu ada ARM Core Processors, Atmel AVR atau Atmega, sering dipakai di Arduino, Microchip Technology PIC, Rabbit 2000, dan lain sebagainya. Untuk kategori Real-Time Embedded Evaluation Board, ada Sirio, Maiorio, Esperio, dan lain sebagainya. Semuanya keluaran dari National Instrument. Yang terakhir ada modular computer atau industrial digital computer, yang contohnya adalah programmable logic controller. Baik, tadi adalah beberapa jenis unit pengendali yang bisa digunakan untuk aplikasi robot. Pada perkuliahan pengantar teknik robotika ini, jenis unit pengendali yang digunakan adalah microcontroller Arduino, yang pengenalannya akan disampaikan pada video pertemuan berikutnya. Perangkat robot berikutnya adalah sensor. Kali ini kita ingin membahas apa pengertian dan fungsi sensor pada robot. Sensor adalah perangkat, modul, atau subsistem yang bertujuan untuk mendeteksi peristiwa atau perubahan di lingkungannya dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik lainnya, atau seringnya ke unit pengendali. Sensor pada robot digunakan untuk memperkirakan kondisi robot dan lingkungan yang ada di sekitar robot. Sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh sensor akan diteruskan ke unit pengendali agar robot bisa bergerak atau berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kebutuhan sensor tiap robot berbeda-beda, tergantung fungsi dan kompleksitas tugas dari robot. Semakin kompleks tugas yang harus dikerjakan oleh robot, semakin banyak dan kompleks juga jenis sensor yang dibutuhkan oleh robot tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Rekan-rekan bisa melihat contoh robot yang memiliki kompleksitas tugas pada video perkembangan teknologi robotika pertemuan sebelumnya. Pada video-video pembelajaran teknik robotika ini, sensor-sensor yang akan sering kita pakai adalah sensor encoder, dan ultrasonic. Aktuator adalah perangkat utama berikutnya dari sebuah robot.
Aktuator adalah salah satu komponen robot yang bertugas untuk menggerakkan dan mengendalikan suatu mekanisme atau sistem, biasanya motor listrik, seperti motor AC, DC, stepper, dan motor servo. Selain itu, aktuator juga bisa berupa hidrolik, pneumatik, dan lain sebagainya. Agar dapat bekerja, aktuator membutuhkan sinyal kontrol dan sumber energi. Sumber energi utamanya biasanya berupa arus listrik, tekanan fluida hidrolik, atau tekanan pneumatik. Ketika menerima sinyal kontrol, aktuator merespon dengan mengubah energi sinyal menjadi gerakan mekanis robot. Perangkat utama robot yang kelima adalah baterai. Baterai adalah sumber energi pada robot. Tanpa baterai, robot yang kita rancang tidak berarti apa-apa karena tidak akan bisa bergerak sama sekali. Baterai menyediakan arus listrik bagi peralatan elektronik pada sistem robotika yang kita rancang, baik itu controller unit, sensor, motor, driver motor, dan komponen elektronik lainnya. Perangkat utama yang terakhir dari sebuah robot adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah atau instruksi komputasi yang memberitahu perangkat mekanis dan sistem elektronik pada sistem robot tentang tugas apa yang harus dilakukan. Beberapa perangkat lunak robot dibuat bertujuan untuk membuat robot menjadi cerdas. Secara umum, tugasnya meliputi pengendali, pencarian jalur, pemfilteran data, mencari lokasi, dan berbagi data. Banyak sistem perangkat lunak dan kerangka kerja telah dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak dengan tujuan untuk membuat pemrograman robot menjadi lebih mudah. Demikianlah ulasan tentang apa saja sih perangkat utama untuk membuat sebuah robot. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara memprogram microcontroller Arduino. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.